Percaya kalau Narya tuh hanya acting gitu. Yes. Sebenarnya ini yang acting. Nanti didekat. Cakep. Ya bukan, belum. Jadi menurutku setelah kita lulus itu sekat antara kampus swasta dan kampus negeri itu sudah tidak relevan, sudah tidak menjadi satu bahan inian gitu, bahan yang harus didiskusikan di Allah Akbar. Halo Sobat Muda Mendunia, balik lagi nih di UMY Talks, Inspirasi Muda Mendunia. Oke, di pagi menjelang siang ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman, dari kalangan industri, Asik, konten kreator, sip, food vlogger, mantap, komika. yes. Ada yang bisa tebak siapa? Penyanyi juga, Penyanyi juga nih. dancer. Kita panggilkan Kak Yusri. Yeay. Fitri apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah Mas baik. Yusri gimana nih? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allah, mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Tadi kan udah dikenalin. Tadi kan belum tahu nama panjang. Iya. Nama tanggal lahirnya. Nama panjang nama asli ya. Nama asli. Nama asli sebenarnya Yusril Iza Fahriza, tapi karena tidak ingin diasosiasikan dan tidak ingin diafiliasikan dengan tokoh politik, jadi Izanya kadang-kadang aku tidak sertakan. Jadi orang lebih taunya Yusril Fahriza aja. Tapi kalau mau lengkapnya Yusril Iza Fahriza, sarjana ilmu komunikasi. Asik. Wow. Asik. Ini ilmu komunikasi angkatan berapa Mas? Angkatan kalau di UMY angkatan masuk itu 2007. Oh, udah lama banget ya berarti ya? Iya lama banget. Mas saya udah hampir berapa tahun? Kalau ini 2025 berarti ya hampir 2017 10 tahun, 17 tahun. Wow, lama banget ya, 17 tahun. Wow, 17 tahun. 17 tahun yang lalu. Ini Itu. masih sering kesini tapi? Kalau ke Jogja relatif kadang-kadang masih sering kalau ke Jogja ya, karena kan mungkin ada beberapa pekerjaan yang masih ya, mungkin ada beberapa klien yang masih di Jogja gitu. Jadi kayak represent Jawa dan represent Jogjanya sebenarnya masih ada, ketimbang kalau di Jakarta lebih ke mungkin kalau sekarang kan siaran dan ya motret gitu. Sama ya paling main di series atau di film gitu. Atau sering jadi narasumber mungkin ya? Narsum ya juga, untuk biasanya kan aku untuk lari dan kesehatan kan, alias wow ada tuh lari dan kesehatan. lari, aku kan juga instruktur padel. Oh, bukan yoga kan? Bukan. Oke. Tapi pernah jadi instruktur yoga. Benar. Di film Mau pernah. daftar padahal itu Mas? Mau daftar? Mau, kalau Jadi yoga. pakai ketat gitu. Nanti syar'i, mode syar'i. Oh, mode syar'i, Oke, mode syar'i ada. Oke. Betul. Ini kita ngulik ke masa-masa kuliah nih ya Mas. Masa-masa kuliah. Masa-masa kuliah. Berarti 2007 2007 dan setelahnya itu. sampai lulus. Sampai lulus. Oke. Itu kira-kira hal apa sih yang membekas di Mas Yusril sendiri? Untuk kuliah ya. Dulu kan kalau ini kampusnya kan dulu nggak sewah ini Fit ya. Benar-benar. Ini berarti udah jauh beda ya dari 2007. Udah jauh beda, udah nggak ada kesan lorong malam seram tuh, udah nggak ada dulu. Masa sih Mas? Loh, dulu ini tuh gedung ini gedung Ki Bagus Hadikusumo tuh dulu kalau malam itu dulu nggak tahu ya sekarang masih ada apa nggak, mahasiswa yang numpang wifi di kampus. Udah nggak ada lah ya. Udah nggak ada. Sekarang tuh udah kalau dulu antara kamu bayar warnet atau kamu numpang wifi kampus. Benar. Login-nya pakai nomor mahasiswa. Bener lagi. Passwordnya pakai password key-in. Ya, Key-in, istilahnya. Ya, itu. Iya. Istilahnya itu. Terus habis itu browsing lah. Dulu zaman masih Friendster segala macam gitu. Facebook udah di tahun ketiga, tahun kedua aku kuliah lah kayaknya. Nah, dulu tuh yang membekas ya apa ya? Aku tuh lebih ke pertemanannya. Pertemanan dan circle. Karena circleku tuh dulu yang sampai sekarang bersembilan itu juga masih gitu, masih keep kontak gitu, yang bersembilan ngegeng bersembilan ini masih gitu. Tapi dulu anehnya kita menjadi akrab itu justru setelah lulus.
Oh, Bukan pas di kampusnya, yang di kampus ya udah jalan sendiri-sendiri aja. Benar-benar. Jalan sendiri-sendiri. Individualis. Iya. Dulu kan kita pernah punya circle yang karena kita pacarnya siapa, akhirnya kita gabung ke circle itu. Ketika udah putus, ya udah akhirnya tidak di circle itu lagi gitu. bener Membentuk lagi. kenangan-kenangan itulah. Namanya masa muda gitu. Betul. Sekarang masa Ya agak berumur sedikit, benar, ya kan? benar. Masa agak berumur sedikit kalau sekarang. Oke, jadi kan kalau dilihat itu Mas Yusril punya Instagram yang membahas terkait soto ya. Ya. Itu khusus soto aja apa gimana Mas? Iya, karena selalu kan kalau kata Bang Radit itu buatlah sesuatu atau buatlah sebuah konten yang satu mungkin kita suka membuatnya, yang kedua dekat dengan kita. Kebetulan ya emang ya aku dan soto ini kan Yusril itu kan Y-nya soto. Yusril Y-nya soto. Dari mana guys? Iya, pokoknya Y-nya adalah soto. Oke. Itu emang karena emang dari dulu aku suka makan soto dan wah. Mana siapa itu? Siapa itu? Masa nggak di silent? Nggak standar broadcasting itu? Oke, lanjut ya. Nah, dulu di tiap pagi itu selalu antara sarapan soto atau ya makan soto sekitar sini banyak lah. Dulu ada di Soto Sewu situ ada. Terus sekarang udah nggak ada. Anehnya sekarang udah nggak ada. Nah, soto Bang Jari pernah nggak? Soto Bang Jari aku favorit dulu. Favorit. Tapi Sekarang karena dulu tuh soto Bang Jari itu jadi dulu itu kantinnya itu dulu Sportorium itu kantin dulunya. Masa sih? Kantin memanjang sebelum yang U ya. Sebelum U itu kantin memanjang. Kantin memanjang itu pokoknya yang sebelah sana itu biasanya anak-anak IP dan HI. Yang tengah biasanya anak komunikasi dan HI. Yang sebelah yang sebelah kiri paling kiri itu biasanya anak hukum sama komunikasi. Gitu. Jadi dulu tuh ada sekat-sekatnya lah gitu. Ada favorit sendiri gitu. Nah, Bang Jerry itu ada di anak-anak hukum ini gitu. Jadi Bang Jari dulu masuk ke dalam UMY? Masuk Jualannya? iya di situ di lapangan yang dulunya Sporto itu. Oke. Dulunya Sporto. Di Sporto yang dulunya lapangan itu. Sebelum akhirnya direlokasi jadi letter U yang di tengah ada selasarnya itu. Benar. Nah, sebelum ke situ dulu kafenya di sana semua gitu. Kafenya lagi kantin di situ semua. Kantinnya. Dulu soto Bang Jerry itu masih harga kayaknya 3.500. Serius? 5.000 itu udah dapat es teh dan gorengan. 2007? 2007 tuh masih 5.000. Oh. 5.000 tuh udah sama es teh, udah sama gorengan 2 ya. Enak sih itu. Ya enak. Kalau soto sewu, Kalau apakah harganya sewu beneran? Aku nggak pernah ngalamin yang sewu. Tapi 1.500 aku ngalami. Di soto sewu? Di Soto Sewu tuh aku 1.500 tuh masih ngalami. Terus kan akhirnya porsinya kecil banget. Benar. Akhirnya dinaikin 2.000, kalau mau 2.000 nggak apa-apa gitu. Akhirnya ada yang porsinya 1.500, ada yang porsinya 2.000. Dan di situ ada ramesan. Jadi kalau misalnya nggak suka soto, ada ramesannya juga enak. Waduh. Gitu. Jadi cukup hafal lah aku kuliner sekitaran situ cukup hafal. Dulu ya, dulu. Tapi kalau udah tanya soal apa UMY Boga, itu udah nggak hafal aku, udah nggak hafal, udah lewat masanya gitu. Berarti soto di sekitaran UMY mana yang belum Mas Yusril datengin? Soto sekitaran UMY mana yang belum aku Atau udah datengin? didatengin semua nih? Kurang lebih. Kayaknya udah semua, dan warung-warung prasmanan sini dulu ya, itu kan nggak banyak. Iya. Dulu itu ada satu warung prasmanan di dekat situ lah, pokoknya di dekat SD situlah. Itu langganan kami kalau misalnya ada acara Ciko, dulu aku kan gabung Ciko kan. Oke. Dulu itu 3.000 udah dapat ayam situ dulu. 2007 ini sangat murah ya berarti? Murah dulu, makanya dulu Jogja murah itu kayaknya cuma di angkatanku doang. Berarti sekarang Jogja mahal? Jogja mahal sekarang ya. Nah, kemarin aja aku beli kopi harganya 46.000. Lah senana Jakarta. Di mana ini, Mas? Masa aku sebutin? Oh ya jangan. Ada pokoknya kopi di Ahmad Dahlan lah. Oh. Nah, itulah pokoknya lah. Tahu lah semuanya tahu lah kopi di Ahmad Dahlan. 40.000. 41.000. Muncrat nggak apa-apa. Ya, sorry. 41.000. Mahal. Maksudnya segini ya ternyata gitu. Standar Jakarta lah gitu. Oh. Jakarta aja kalau kita
tuku aja paling 23.000, 25 gitu kan. Itu aja udah enak gitu. Itu enak, udah enak gitu. Ya itu juga enak juga, cuman Enak sih, cuman kok agak mahal ya sih, gitu. Buat Jogja ya Buat kan? Jogja. Benar. Jadi ya lumayan juga Jogja udah standarnya jajanannya jajanan Jakarta lah gitu. Terus kalau selain tadi kan nostalgianya lebih ke teman-teman ya. Kalau dosen gitu ada nggak sih Mas? Dosen banyak. Karena aku tuh karena mahasiswa cukup lama. Jadi untuk dosen tuh akrab. Oh. Dulu tuh masih normal aja lah. Misal kita ke kampus terus baru balik malam itu masih normal karena Mas Jun, Mas Krisna, Mas Zen itu dulu tuh suka nongkrong di lab IK untuk kayak kita mau ngedit atau apa gitu. Jadi sekalian mereka juga ngasih masukan, cerita-cerita. Dan dulu kita pernah bermalam itu karena ada Piala Dunia dulu 2010. Dulu Afrika yang masih Samina Mina itu waka oh, bukan waka polsek loh itu. Enggak, lanjut aja maksudnya waka polsek. Lanjut aja itu agak bahaya kayaknya ya. Lanjut. Nah, kalau boleh jujur nih Mas, waktu dari tadi aku jujur kok. Oh, tadi jujur kan? Nggak ada pembawaan publik kan? Nggak ada. Oke. Di waktu kuliah tuh udah kepikiran belum sih kalau mau jadi komika gitu? Oh, ini menarik. Aku tuh tipenya Fit ya. Aku tuh tipe orang yang aku tahu mauku apa. Jadi memang dari SMA itu aku tahu aku pengen bikin film. Aku pengen belajar soal film. Tapi kenapa waktu itu aku nggak masuk isi? Karena abah dulu itu sangat strict sama pendidikan. Jadi instead of aku ngambil debat sama dia, mending aku masuk Muhammadiyah yang les debat, tapi aku tetap bisa belajar film. Benar. Kebetulan waktu itu ilmu komunikasi itu baru buka konsentrasi broadcasting itu di tahunku. Oh. Iya, jadi di tahunku, jadi baru banget. Aku adalah angkatan pertama broadcasting. Wah. Berarti 2007 itu? 2007 itu angkatan pertama broadcasting. Pas banget ya berarti. Pas. Terus habis itu pas masuk UMY semester awal itu aku jarang kuliah, lebih seringnya nongkrong untuk bahas tentang bagaimana film segala macem gitu. Jadi nggak kepikiran untuk menjadi komika. Toh itu waktu itu kan 2007 ya. Kayaknya stand up komedi masuk di Indonesia tuh 2011. Oh, masih jauh banget ya. Masih jauh banget. Jadi dulu itu ya aku pokoknya pikirannya cukup lurus untuk kuliah, selesai lulus masuk jadi karyawan TV deh gitu. Oh. Gitu dulu pikiranku. Oke. Jadi nggak ada kepikiran untuk jadi komika. Terus akhirnya di rentang 2010 sampai 2011 itu kan mulai banyak aku mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dosen. Maksudnya dosen punya ada proyek apa gitu. Gitu dulu 2010 tuh aku dokumentasiin pengungsi Merapi yang dulu erupsi itu. Di atas dulu bawa tripod, bawa kamera sendiri gitu, bawa MD 10.000 gitu, bawa sendiri naik motor gitu-gitu. Sendiri. Terus kasetnya dulu kan masih kaset tuh. Kasetnya tuh aku capture sendiri, aku edit sendiri. Wow. Jadi terus dibayarnya 250.000. Kala itu tinggi. Kukira tinggi. Habis itu masuk stand up. Loh kok 10 menit dibayar 200.000. Akhirnya masuklah aku stand up. Akhirnya semakin kutekuni itu stand up gitu. Karena ini. Karena kan setelah 2010 sebenarnya kuliahku tuh udah selesai. Tinggal skripsi. Tapi aku ulur terus karena dulu tuh SPP itu cuma di sini ya angkatanku ya itu 750. Jadi sekali dua kali stand up udah ketutup gitu dulu jadi sombong kan. Udahlah. Kuliahku udah selesai, aku kan tinggal bayar SPP aja gitu. Akhirnya bayar terus aku SPP tanpa pernah ke inskripsi itu kayaknya di tahun-tahun 2013 2014 tuh kayaknya. Oh, jadi agak lama ya berarti. Jadi agak lama. Terus habis itu hilang lah gitu. Fokus karir gitu. Fokus dalam tanda kutip karir gitu. Dan emang
menjadi komika itu bukan jadi satu yang pernah aku rencanakan, tapi pada akhirnya ya karena aku suka menikmati prosesnya, jadi oh ya udah banyak kesimpulannya di situ gitu. Berarti jadi nggak nih kayak mau buat perfilman gitu? Kan dulu pas kuliah. Iya, nah, jeda antara 2010 dan 2011 yang mulai ada stand up itu adalah kalau aku nggak salah ingat ya, itu adalah peralihan dari analog ke digital untuk video. Jadi udah nggak pakai kaset dulu, sekarang pakai memori gini. Dulu masih pakai kaset. Nah, ketika zaman memori ini, aku udah nggak ikutin perkembangan video seperti apa. Aku udah nggak ikutin karena udah stand up. Akhirnya aku buanglah mimpi itu gitu untuk bikin film segala macem. Nah, ditambah teman-teman yang dulu pernah berjuang untuk bikin film bareng udah pada lulus. Udah pada lulus, jadi aku udah nggak punya temen di sini gitu. Aku tinggal sama adik kelas ini aja gitu. Yang bersembilan itu di mana nih Kak, Mas? Bersembilan itu 2013 tuh udah pada lulus, Fit. Udah pada lulus. Udah pada mencari aja gitu. Udah pada tinggal di Jakarta, udah pada kerja, udah pada ini gitu. Makanya dulu aku awal-awal tapping di Metro TV itu seringnya numpang di kos mereka. Karena ada tempat tinggalnya di Jakarta gitu. Terus akhirnya ya udah semakin menikmati proses itu ya udahlah gitu. Udah sampai sekarang jadilah iya. aktor. Asik. Komika juga. Banyak ya berarti Mas? Pembuat tato. Juga? Wow, nggak mungkin. Kalau juga Enggak lah, enggak. Tapi itu emang ajaib sih, by the way. Maksudnya nggak tahu ya, pasti doa orang tua sih yang bikin kayak gini gitu. Jadi ajaibnya adalah setelah aku menyelesaikan kuliahku dan wisuda, jadi aku wisuda tuh masih inget tanggal 10 Februari. Nah tanggal 13 atau 15 Februari itu Ernest waktu itu datang ke Jogja, dia ada acara MC. Terus aku diajak nongkrong. Nah diajak nongkrong itu terus dia ceritain lah dia punya project yang namanya Cek Toko Sebelah ini gitu. Jadi tepat di setelah beberapa hari setelah aku wisuda. Beberapa hari setelah wisuda aku ditawarin untuk project Cek Toko Sebelah ini gitu. Dan itu film pertamanya Mas Yusril? Film pertamaku. Iya. Wow. Film pertamaku masuk industri gitu. Oke. Menarik ya Mas. Jadi langsung 2 juta berapa waktu ya? 2,8 penonton. Iya dulu. Sampai sekarang juga masih banyak orang yang mengenal sebagai Naryo gitu. Jujur. Aku mengenal Mas Yusril kok. Oh, bagus. Berarti kamu percaya kan? Percaya kalau Naryo itu hanya acting gitu. Yes. Sebenarnya ini yang acting. Tunjukin lagi Mas. Oke. Terus dari sudut pandang ilmu komunikasi ini Mas, ada nggak sih bekal yang sampai sekarang tuh masih kepake di atas panggung gitu kalau untuk di atas panggung ya, di atas panggung nggak tahu ya. Ini mungkin aku sendiri yang ada jualannya di depan. Kayaknya deh. Nanti di sini kita beli. Iya. Itu nggak tahu secara ilmu komunikasi gimana, tapi ya yang jelas kalau dulu untuk aku mata kuliah public speaking, mata kuliah segala yang ada kaitannya, segala yang tidak berkaitan dengan film tuh aku cenderung untuk menghindari. Karena tujuanku tuh dari awal aku cuma pengen bikin film gitu. Jadi mata kuliah sinematografi, filmologi, terus kayak pembuatan produksi TV, itu semuanya aku A semua, sapu bersih aku A. Karena aku niat banget gitu. Niat banget, tapi yang lain enggak. Yang lain enggak gitu. Yang lain paling C, oke. B gitu. Ya. Udah lulus juga. Iya, tiba-tiba kerjaannya sekarang jadi penyiar gitu. Yang dulunya tadinya aku males banget berurusan sama radio, sekarang aku tiap hari ketemu radio, tiap hari. Makanan sehari-hari berarti. Tiap hari siaran aku. Dulu begitu. Kalau untuk di atas panggungnya kayaknya sedikit banyak ada gitu bagaimana.
Tapi itu sebenarnya menjadi kreatif blok sendiri, sebenarnya nggak baik ya ini ya. Menjadi kreatif blok itu maksudnya kadang-kadang ada satu ide untuk mengeluarkan sesuatu gitu. Tapi karena ini lagi-lagi karena aku mahasiswa ilmu komunikasi dan aku tahu bagaimana komunikasi itu bisa sangat berefek terhadap apa yang terjadi setelahnya. Jadi saringan-saringannya aku pilah gitu. Kadang-kadang maksudnya kayak kalau aku nyampein kayak gini baik nggak ya gitu. Oke, ini lucu, tapi di atas lucu ini baik nggak ya gitu. Ada yang begitu-begitunya karena mungkin belajar soal media, belajar soal hukum media massa gitu-gitu tuh, jadi ada satu pertimbangan bahwa apa yang aku sampaikan ini bisa jadi orang nangkep salah nggak ya gitu. Dipikirin juga. Dipikirin juga. Kalau aku ya, karena kalau aku kadang-kadang yang gitu-gitu tuh takutnya yang nonton tidak bisa menerima dengan baik gitu. Sehingga ini kalau teorinya ya. Benar, teori ya ini guys, teori. Antara komunikator dan komunikan itu kan pasti ada noise tuh. Ada noise. Noise itu adalah gangguan ketika kita menerimanya tidak sesuai dengan apa yang tersampaikan. Kadang-kadang kita pengen A, tapi orang nangkapnya oh ternyata itu B gitu. Maksudnya kan itu ada noise seperti itu yang kemudian ngeblok aku sendiri, Bit. Ya sebenarnya buruk sih itu gitu. Yang kadang-kadang bisa jadi orang akan menerimanya gini, orang akan menerimanya gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan gitu. Tapi pernah nggak Mas kayak bersikap ya udahlah bodo amat gitu. Tapi maksudnya di samping itu kita memikirkan juga nih konsepnya dan sebagainya gitu. Ada bodo amat gitu ada, yang penting lucu. Yang penting lucu. Yang penting lucu aja gitu. Diem aja tuh kalau bisa lucu. Iya, kalau bisa cuma lucu. Ya kan? Itu gampang aja. Luar biasa gue. Emang lucu dari lahir apa gimana nih? Enggak, kalau lucu dari lahir enggak, tapi banci tampil iya. Banci tampil iya, beda loh sama lucu. Masa sih? Ya beda dong. Banci tampil itu ya pengen nampil aja gitu. Kalau lucu ya ada yang lucu itu diolah, ada lucu itu by nature gitu. Tapi tergantung perspektif kita memandang bahwa lucu itu bakat atau sesuatu yang bisa dilatih gitu. Kalau aku menganggapnya lucu itu mungkin bakat, tapi kalau nggak dilatih tumpul juga. Sama kayak motret. Ada orang yang punya taste bagus, tapi kalau taste-nya itu dia nggak tahu, ya akan berhenti di situ aja gitu, tidak berkembang tes yang bagus itu gitu. Jadi ya hampir sama lah gitu, kayaknya rentang kita belajar soal bakat dan latihan gitu. Terus diasah. Belajar, bener. Iya itu. Kalau aku ya, mungkin yang lain ada beda. Ya, ini kan emang Mas Yusril. Iya benar. Ini bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Oh. Oke, ini topik sering muncul di kalangan mahasiswa nih Mas. Apa? Suka ada anggapan nih kalau lulusan kampus swasta tuh kurang nendang dibanding kampus negeri. Bener nggak sih? Nggak tahu ya. Tapi sejak di Jakarta dan sejak lulus, itu aku menganggap bahwa sekat antara swasta dan negeri itu sudah tidak relevan. Oke. Relevansinya adalah pada bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarmu, pada channel yang kamu bangun, pada orang-orang yang kamu udah dalam tanda kutip bangun trust-nya. Jadi sebenarnya jangan pernah minder karena kamu kampus lulusan swasta. Orang nggak akan nanya kampusmu mana kok kalau kerjamu bagus. Yang dilihat adalah kampusmu, yang dilihat adalah kerjamu. Yang dilihat adalah bakatmu, yang dilihat adalah bagaimana etos kerjamu, bagaimana attitude-mu di dunia kerja. Bukan hanya karena walaupun ada ya, mungkin ada. dia ada UGM. Nah, dia Harvard ya gitu. Ya kan? Tapi apalah arti Harvard kalau minta tolong aja nggak bilang tolong gitu kan. Misalnya attitude seperti itu ya. Etika yang dibangun gitu. Kalau kamu kerjanya bagus, orang nggak akan pantes UMY sih. Nggak akan ada. Ya. Udah setelah kita lulus, ijazah hanya berhenti di ijazah.
Oh, oke. Menurutku ya, setelah kita lulus ijazah hanya berhenti di ijazah, Kak. Tapi ya ijazah akan menentukan, ya misal ternyata kamu apply di kantor atau di instansi yang ternyata CEO atau ininya satu alma mater, nah itu bisa. Itu bisa ada seperti Kayak itu. ordal gitu. Ordal gitu ada. Ordal dan faktor kedekatan gitu ada. Gitu oke. ada. Bisa. Tapi ada juga orang yang kamu udah kenal orang ini dan misal kamu tahu etos kerjanya bagus gitu. Ya orang juga nggak nanya kali kampusmu apa gitu. Iya sih. Iya kan? Yang Benar, penting benar. jadi menurutku setelah kita lulus itu sekat antara kampus swasta dan kampus negeri itu sudah tidak relevan, sudah tidak menjadi satu bahan inian gitu, bahan yang harus didiskusikan didiskusikan gitu, karena ya itu Dar. Apa tuh? itu dia ya. Oke. Karena itu sudah tidak relevan itu guys, sudah tidak relevan. Jadi emang lebih ke gimana etos kerja kita, terus gimana kita gercep lah ya istilahnya. Bagaimana kita membangun karir gitu. Membangun karir. Oke. Ada iklan? Minum dulu. Oh ya, minum dulu. Disponsori UMY. Iya ya. Nanti nggak dikat loh minumnya. Nggak dikat kan? Oh, nggak dikat. Sumpah. Ini Baru kita cheers dulu, Mas. Ininya nggak boleh ke blocking sama Oh, tangan. oke. Ininya harus pakai tangan kanan. Tangan kanan, udah ini tangan kanan ya. Terus guys. ininya nggak boleh ngeblocking, jadi Oke, kayak oke. harus. Jadi kayak seger banget sih. Wow. Taruh mana nih? UMY Tirta, minuman UMY. Sehat dan bertumbuh. Mau di meja? Di meja nggak apa-apa. Oke. Blocking, logo, Fitri, logo. Oke. Udah, Oke. Harus agak peka. Kalau mau agak sana, Fitri, biar kamera sana dapat gitu kamu. ya. Iya, ketika di zoom di kamu, ini dapat gitu ya. Oke. Ilmu aja ini. Ilmu dari banyak ilmunya, Mas. dari Deddy Corbuzier. Makanya dia bisa jadi staf sus. Lanjut aja. Fit, lanjut aja. Fit. Terus, oke. Sekarang tuh Soto favoritku sih enggak apa nih? Pesan dari Kak Yusril untuk mahasiswa UMY tentunya. Aku nggak tahu ya apa yang dihadapi mahasiswa sekarang ya. Jadi kayaknya pesannya cukup random sebenarnya. Pesannya cukup general, itu adalah ya setelah lulus kampus tidak akan membuat jalanmu lebih lancar. Kampus apapun itu. Oke. Kampus apapun itu. Sekarang ya kita tahu dunia kerja itu kan kayak gini ya gitu. Tidak ada yang benar-benar bisa dipegang gitu. Tapi dengan derasnya arus informasi sekarang, setiap orang tuh punya kebebasan untuk memilih dia mau menjadi seperti apa gitu. Kamu mau menjadi KOL boleh, afiliator TikTok boleh gitu, apapun gitu. Asal ya tetap berpegang bahwa pekerjaannya tidak merugikan orang dan tidak merugikan diri sendiri lah gitu. Jadi kayak harus tahu apa yang dia mau, harus tahu apa yang kamu mau sebagai mahasiswa, dan yang menjadi tujuanmu itu apa gitu. Kalau tujuanmu pengen taruhlah belajar sesuatu gitu, tapi kemudian di awal kamu ternyata tidak dilancarkan untuk jalan ke situ, ya memang mungkin ada jalan yang harus ditempuh dulu gitu. Misal ini aku contoh ya, Rian Adriandi yang kreator Jumbo, film Jumbo, itu dia memang dari awal stand up itu memang pengen belajar soal animasi. Pengen belajar, dan memang cintanya dia tuh di animasi. Tapi apakah masuk
stand up itu dia kemudian melunturkan mimpinya menjadi animator, nggak juga. Karena di stand up dia belajar soal penulisan, soal timing komedi, soal bagaimana kreativitas menentukan sudut pandang. Dia belajar dari situ gitu. Nah, mungkin apapun yang menjadi alasannya teman-teman mahasiswa di sini, apapun itu yang penting prioritaskan apa yang menjadi prioritasmu, apa yang menjadi tanggung jawabmu. Kalau kamu pengen bekerja sesuai passion, pastikan kamu kenyang dulu. Pastikan kamu tidak kelaparan hanya demi mengejar passionmu gitu. Pastikan jangan kelaparan dulu. Pastikan kamu belajar dari apa yang kamu kerjakan sekarang gitu. Ya mungkin nyicil mimpi kan kadang-kadang ya ini kadang-kadang aja ya. Aduh gelegean lagi. Apa-apa. Kadang-kadang mimpi itu nggak langsung dikasih Tuhan secara cuma-cuma. Tuhan tuh ngasihnya tuh ya nyicil dulu biar kamu belajar soal step ini dulu. Setelah step ini kamu belajar, step keduanya yuk belajar gitu. Yuk pelan-pelan. Supaya apa? Supaya kalau kamu sudah mencapai tujuanmu, kamu tahu bagaimana dan menghargai setiap prosesmu gitu. Luar biasa nggak Mario Teguh ini? Mario Teguh second. Asik. Oke. Kalau Mas Yusril dikasih kesempatan nih buat mengulang masa kuliah, ada nggak sih hal yang pengen kakak lakuin? Ada. Apa? Bolos, jangan. Jangan, enggak. Kalau dikasih kesempatan untuk aku pengen belajar lagi soal public relation. Public relation, karena ini ya. Iya, karena aku ngerasa setelah aku lulus tuh kayak kenapa aku nggak belajar soal public relation ya. Sekarang itu menjadi humas itu dan bagaimana kita berbicara dengan di depan publik itu nggak gampang. Sementara kalau kita broadcasting itu kita hanya belajar soal teknis sinematografi, soal kamera, soal bagaimana industri TV dan radio gitu. Sementara kalau public relation tuh bisa lebih kemana-mana gitu. Karena kita akan bertemu dengan banyak orang. Gitu. Jadi menurutku lebih relevan dan lebih tidak dimakan zaman gitu. Karena kan kalau aku belajar soal TV dan radio dan aku hanya stuck di situ. Sekarang tuh industri TV dan industri radio aja udah kembang kempis gitu kan. Iya kan? Udah kembang kempis. Sementara yang kita pelajari selama bertahun-tahun ini, kita pernah nggak membayangkan bahwa satu hari dalam kita bangun tidur, apa yang kita pelajari ini sudah tidak relevan gitu. Ketika bisnis radio dan bisnis TV sudah tidak ada lagi gitu. Akhirnya kan jadi berat di kita gitu. Sementara kalau misalnya PR tuh kayak bisa belajar di sini, bisa belajar soal bagaimana etos kerja. Lupa aku mata kuliahnya apa tapi kayak memperbaiki citra diri itu apa ya? Personal branding ada juga. Terus kayak kerja tuh lupa aku. Aku nggak tahu mata kuliahnya karena aku nggak belajar ya. Oke, benar. Kecuali kalau aku dulu belajar. Iya. Tahu, insya Allah tahu. Gitu. Kalau pengennya ke public relation. Dan pengen asik lah di dunia. Karena aku tuh dulu cukup aktif juga. Yang aku harus syukuri selama di UMY adalah aku cukup aktif di organisasi. Jadi organisasi itu membantu banget untuk ya bersosialisasi sama orang. Benar. Bagaimana manajemen konflik. Bagaimana ketika kita berkonflik dengan orang, apa manajemen yang harus kita ambil gitu. Betul. Bagaimana cara berkomunikasi di depan teman-teman dan komunikasi apa yang di belakangnya gitu. Maksudnya apa yang di belakangnya, ya jangan sampai teman-teman tahu apa yang menjadi dalam tanda kutip dapurnya lah gitu. Jadi belajar begitu, belajar mengenal orang gitu. Kalau orangnya perfeksionis, kalau orangnya gini, aku harus tempatin di mana ya gitu. Itu aku belajarnya di Ciko. Sesuatu yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama film, tapi belajar pengorganisasian aku di Ciko tuh dulu. Berarti jangan cuman kuliah ya, kalau bisa ikut organisasi juga. Dan belajar berorganisasi itu adalah belajar tentang memenuhi tanggung jawab. Betul. Ketika kamu dikasih kerjaan, kamu bisa nggak ini gitu.
Kan kadang-kadang kita ada omongan-omongan bahwa si ini kerjanya jelek, coba aja dikasih tanggung jawab. Kan itu cuma baru katanya. Bener, Coba dari kamu ngasih dia tanggung jawab, dan coba bagaimana tanggung jawab ini ketika dia berhasil menyelesaikan, oh berarti it has to be fair bahwa dia bisa kerja sebenarnya, tapi karena nggak ada yang nyuruh di. Iya sih, benar-benar. Iya kan, kadang-kadang ada yang begitu kan, Benar. kadang-kadang orang dinilai tidak bisa kerja karena tidak ada tanggung jawab dia untuk kerja di situ. Betul. Barangkali dia bukan nggak bisa kerja, barangkali dia tidak tahu apa yang dia harus kerjakan. Benar. Benar. Jadi harus disuruh dulu. Iya. Baru tahu nih, oh bagus. Oh bagus kerjanya. orang ini nggak ada inisiatif untuk membantu. Oh gitu. Gimana kalau kita mintai tolong? Beres nggak kerjaannya? Kalau dia beres, oh berarti bukan salah kita ya, bukan salah dia yang tidak mau membantu, tapi mungkin lebih karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi ketika kita kasih tugas, kita kasih tanggung jawab, ketika beres tanggung jawabnya, oh berarti dia sebenarnya bisa kok, tapi emang nggak ada inisiatif aja gitu. Betul. Akhirnya nantinya yang nggak ada inisiatif itu kita kelompokkan untuk ada orang yang kita pegang di atasnya. Nah itu belajar organisasi tuh. Oh dia nggak ada inisiatif, otomatis aku harus berkomunikasi dengan orang yang punya inisiatif sama dia untuk ngasih kerjaan ke dia. Benar. Gitu. Karena itu kan harus ada dorongan dulu sih. Benar, harus ada triggernya dulu gitu. Karena dulu aku begitu, Pit. Dulu itu aku malas banget kuliah, malas banget ini. Malah nggak tahu harus ngapain. Karena dulu tuh aku di organisasi pun terkenal sebagai tanda kutip badutnya. Cuman sebagai jokernya aja gitu, iya aja tanpa orang tahu sebenarnya aku pengen belajar di sini gitu. Sampai akhirnya ada temanku yang waktu itu jadi ketua Ciko, terus ngasih tanggung jawab. Coba deh kamu berningin CD ke ini terus anterin ke sini gitu. Nah dari situ aku belajar. Oh berarti emang harus gini ya, emang harus gitu ya gitu. Itulah pentingnya berorganisasi. Itulah. Dan aktif ya. Aktif. Jadi jangan cuma, jadi kalau misalnya nggak tahu apa, nanya. Iya, nanya. Ke temennya, gitu kan. Jadi jangan dijudge. Aja. Iya, jangan dijudge. Kebanyakan juga banyak yang ngejudge juga. Banyak yang ngejudge pasti. Iya, kayak tapi kan kita nggak tahu apa-apa nih, terus kita nanya, kok bisa sih kamu? Kok bisa sih nggak tahu? Loh, nggak ada yang ngasih tahu? Iya, benar. Iya. Benar. Loh, kok nggak inisiatif? Loh, bagaimana aku inisiatif kalau aku juga tidak tahu harus berinisiatif seperti apa? Betul. Ya kan? Betul. Harus fair. Organisasi itu membuat aku belajar tentang bagaimana memanusiakan manusia. Gitu, bahwa manusia setiap ciptaannya diciptakan berbeda-beda. Kita harus mengenali setiap karakter-karakter ini supaya dihimpun kekuatannya gitu. Karena kan organisasi nggak cuma tentang satu orang kan, tapi bagaimana orang ini bisa memanfaatkan orang-orang ini, banyak orang ini untuk maju bareng dan untuk belajar bareng gitu. Dan enak maksudnya di kampus itu masih enak karena sifatnya masih belajar. Iya. Kalau udah urusannya duit, nah udah beda lagi. Udah urusannya duit pasti ada emosinya, ada marahnya, yaitu wajar gitu kan. Wajar. Karena tanggung jawab kita bukan hanya tentang 1-2 orang, tapi banyak orang gitu. Benar lagi. Belajar gitu dulu. Oke. 10 pertanyaan lagi ya? 10 pertanyaan lagi. Wow, banyak banget. Oke, masih semangat. Masih semangat, masih jam segini, Kak. Oke. Sebentar lagi ya. Gimana caranya? Kok tahu? Lah, kan kalau gimana caranya? Bukan telepati. Oh, bukan. Itu mah basic aja ya. Basic aja, oke. Gimana caranya supaya mahasiswa ini tuh bisa tetap pede dan stand out di bidangnya? Di bidang apa nih? Ya, di bidang apa yang dia geluti sekarang? Betul. Kan kadang orang suka nggak pede kayak, aduh saya dari ilmu pemerintah nih, kayak aduh nggak pede nih ngomong di depan kamera gitu. Ini yang aku alami dulu di komunitas stand up sebenarnya. Karena dulu aku di komunitas stand up itu termasuk menjadi salah seorang yang belajarnya paling lambat. Prosesnya paling lambat di antara teman-temanku ya. Maksudnya di antara teman-temanku tuh ada yang udah beberapa kali masuk TV, udah apa gitu. Nah itu sempat menjadi minder bagiku. Karena ya bagaimanapun kita sebagai manusia tuh kadang-kadang pengen lah ada stand outnya dikit gitu. Pengen lah terlihat gitu. Tapi
jangan dilihat dari karena mengukur teman-temannya atau mengukur sekitarnya. Kita mungkin start di titik yang sama, tapi ingat, nggak semua lomba itu, karena ini bukan lomba ya. Yes, betul. Dan nggak semua ini tuh bisa lari gitu, bisa lari kenceng. Ini bukan adu lomba lari. Mungkin kita start di titik yang sama. Tapi kan kita tidak tahu apa yang teman-teman ini bawa sebelum kita, sebelum di titik ini gitu. Artinya mungkin ada yang sudah pernah belajar soal ini gitu, yang akhirnya membuat dia stand out gitu. Bisa. Iya, bisa jadi kan. Misal kita start di organisasi yang sama, tapi kenapa dia lebih stand out ya? Karena dia udah pernah berorganisasi dari SMA, bahkan dari OSIS mungkin, dari SD bahkan, Jadi ya kan. lebih cepat gitu. Iya, jadi lebih prosesnya. cepat gitu, prosesnya lebih cepat. Dan selalu yang ku pegang itu adalah nggak semua di komunitas tuh, atau nggak semua di organisasi, atau nggak di semua bidang tuh kita harus berlari gitu. Iya. Ada yang memang bisanya cuma jalan, ada yang memang bisanya merangkak, ada yang merangkak pun harus didorong gitu. Oke. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya, karena kalau kamu udah cinta prosesnya, kalau kamu udah cinta sama bidangnya, kamu akan cinta sama prosesnya juga. Oh, oke. Dan proses itu yang akan mengantarmu entah kemana, Benar. entah ke arah yang kamu tuju gitu, entah berbelok, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang kamu senangi juga dan menjadi Jadi kekuatanmu jalannya juga. harus lurus gitu Iya, ya. dulu tuh di stand up, yaitu yang aku bilang, ada beberapa temanku yang udah masuk TV, udah lucu, udah jobnya di mana-mana gitu. Tapi yang aku tidak sadari adalah mungkin kita di komunitas yang sama, mulai open mic yang sama. Tapi ada temanku yang udah nulis cerita lucu dari SMP, yang dia udah punya grup lawak dari SMA-nya, yang dari kuliah dia udah rajin untuk nge-MC gitu. Oke. Jadi penguasaan panggung, terus bagaimana dia harus berinteraksi komedi lebih lancar ketimbang karena aku yang tadinya videografer, ya kan? Akhirnya karena aku adalah seorang yang dianggap lambat belajarnya, Bit, jadi aku sering diajak sama seniorku untuk nge-MC. Oh. Nah dari situ belajar, belajar nge-MC, belajar handle acara. Dari handle acara, oh aku tahu kalau orangnya gini, dari organisasi di kampus itu aku terapkan di komunitas. Nah akhirnya belajar gini, ya udah, bukan stand out, tapi paling tidak aku tidak ngejar stand out, aku ngejar bagaimana aku bisa mengembangkan diriku sendiri gitu. Benar. Karena musuh kita bukan orang lain, musuh kita adalah diri sendiri. Betul. Kita tidak perlu lebih baik dari orang lain, kita cukup perlu lebih baik dari kita yang kemarin. Wow. Itu. Quotes of the day. Words of the day. Words of the day. Menarik. Itu. Masuk ke question. Next question. Awalnya next Carlos tuh ya. Masih semangat? Masih. Oh, Mana semangat? kompornya dulu. Nggak usah. Oke. Kalau Kak Yusril nih bisa bikin kreasi soto sendiri. Kira-kira nama apa sih yang bakal Kak Yusril pakai gitu? Soto. Iya, nama soto gitu. Nama soto. Nama kan misalnya Kak Yusril ini kan food vlogger soto gitu Asik, kan. asik. Nah, kayak aja nanti suatu saat punya rumah makan soto. Apa udah punya jangan-jangan? Belum. Aku pengen punya rumah makan soto. Tapi soto ini memang Beda dari yang lain. beda dari yang lain. Kenapa tuh? Nanti desainnya itu restonya ada tangga mengular gitu. Terus di atasnya soto istri dari masa depan gitu. Oh. Itu sore ya. Itu sore. Nggak, aku nggak punya impian untuk punya warung soto. Oh, gitu. Sebenarnya, tapi aku justru pengen punya warteg biasa gitu aja. Warteg, malah warteg. Nasi Warteg prasmanan tapi gitu ada aja. sotonya. Nggak harus ada soto. Mungkin ada menu sotonya ya. Iya, Ada menu ada sotonya menu ya. Tapi nggak yang warung soto banget gitu. Kalaupun insya Allah iya. pengen ya paling pasti soto Lamongan. Oh. Soto Lamongan. Terus namanya apa ya yang Lamongan banget ya? 1 jam kemudian. Nggak ada, belum kepikiran. Belum kepikiran, oke. Belum kepikiran. Berarti deket-deket ini tuh Mas Yusril Oh, aku pernah kepikiran. apa? Namanya Soto Hunter.
Soto Hunter. Dari karena- plesetan City Hunter. Wah nggak tahu ya referensi sih ini, referensi ini tua sih ini, referensi tua sih ini. Aku kira ada tuh. Nggak film ada. di Netflix. Ada City Hunter, ada si ini Siapa? Jackie Chan. Masa sih? Loh, mari kita lihat ya. Mari. Mari kita lihat Jackie Chan City Hunter. Oh, jadi emang Hunter Soto. Iya, bukan. Itu City Hunter. Maksudnya suka nyari-nyari soto gitu. Iya tuh, Jackie Chan City Hunter tuh. Ih, bener lagi guys. Tolong tunjukin mas. Tuh, Kamera. City Hunter Jackie Chan. Udah lama banget lagi. Udah lama banget ini film tahun 93. Aku masih kecil waktu itu. Segini lah. Ya segini juga. Oke, last but not least nih. Last but not least, Satu kata yang paling mewakili UMY menurut Mas Yusril. satu kata yang mewakili UMY. Yes, betul. Asik. Asik. Kenapa asik UMY itu tuh? UMY itu kenapa aku bilang asik karena aku kan di sini nggak kayak teman-temanku yang lain yang lulus cepet apa itu. Kamu pikir ini primagama? Lulus tuh 9 tahun dong. 9 tahun dong. 1 tahun lagi sih harusnya 10 tahun. Jangan, udah kena pemutihan. Jujur udah kena pemutihan. Oke. Kuliah kok 3 tahun, 9 dong. Mengabdi kepada Muhammadiyah. Rebel. Jadi donatur tetap. Iya. Apa ya asik karena alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk mengenal lebih banyak orang di sini ketimbang teman-teman lain gitu. Ya kalau misalnya ada teman-teman di sini yang pernah lihat aku di kampus, kalau ketemu pun pasti akan bilang bahwa aku alumni UMY juga. Tahun berapa gitu. Tahun ini Mas gitu. Aku tuh sampai angkatan 2000 berapa ya? Terakhir aku tahu tuh 2013 atau 2014 tuh masih beberapa ada yang kenal aku. Oke. Karena masih sering lihat aku di kampus kan. Oh, masih mondar-mandir ya? Masih mondar-mandir waktu itu. Dulu aku lihat kayak ada drummer Leto, kan alumni sini juga. Dulu tuh kalau aku awal-awal kuliah lihat itu kayak, wih keren drummer Leto, keren banget nih drummer Leto gitu. Terus aku ya kayak begitu 2013 orang nganggap aku kayak gini kali ya, keren Mas Yusril tuh, keren dia gitu, keren. Enggak, itu yang banci. Oh, itu udah muncul ya cek toko sebelahnya emang? Oh belum. Tapi kan pas balik ke sini, Oke. itu yang stand up gitu. Udah beberapa kali lah waktu itu, walaupun sini-sini aja gitu. UMY asik lah kalau satu kata asik, karena enak gitu kalau bikin asik gitu. Gitu ya? Ini Iya. mumpung syahdu juga nih. Iya, puisi UMY bukan? Puisi. Mau stand up nggak? Nggak usah gila. Kan kali aja. Oh, iya, kan? iya, oke. Nggak usah ya Fitri ya, nggak. Ya, makasih ya. Lain kesempatan aja ya Fit ya. Boleh. Bener, saya Aku catet. Aku tuh udah lama banget nggak nulis materi secara disiplin untuk menulis materi itu udah lama banget. Aku kayaknya terakhir punya materi solid itu 2 tahun yang lalu lah. Tapi apakah stand up itu harus mempunyai materi? Enggak yang dari kayak kebiasaan. Wow, bisa alias nggak mungkin stand up tuh harus nulis. Oh, oke. Stand up harus nulis, tapi kemudian ada nanti improvisasi di panggung untuk dijadikan materi, yaitu beda lagi. Oke. Tapi ya namanya keajaiban tidak akan datang setiap hari. Benar. Ya kan, karena kita akan menghadapi penonton yang beda-beda. Iya sih. Ya kan, ada penonton waktu itu aku pernah tampil di depan kementerian, aku kasih referensi statue, nggak tahu, mereka langsung anyep ya kan, Iya, benar, langsung benar. satu menit 2 menit ini gambaran kalau kamu di atas panggung ya. Oke. 1 menit nggak ada tawa, oke kita coba lagi. 2 menit nggak ada tawa, apa yang dilakukan penonton? Ngecek HP. Oke, Ngecek HP, set gini semua nunduk. Udah disitulah kiamat terjadi. Udah semua orang udah nunduk, udah nggak ada yang merhatiin, udah tuh. Oke sekian, terima kasih. Wah gitu aja aku udah. Ya.
anyep-nyep pernah aku, anyep-nyep Anyepnya pernah ya. Pernah, anyep-nyep pernah. Tapi gong gitu juga pasti sering dong. Gong sering, cuman udah lupa kayaknya aku. Lama Udah lama. gong yang gong banget tuh udah lupa kayak 2017 tuh kayaknya. Sangat lama. Sangat lama. Sangat lama. Itu Mulai lagi lah Mas. pengen. Oke. Sebenarnya aku ada beberapa materi tapi ini belum jadi ya. Oke. Aku ada beberapa materi ini. Aha. Beberapa materi ini belum jadi ini tapi. Ini mau sejam bisa kok. Ah enggak deh, nanti aja deh ya, nanti aja. Aku udah nulis nih, udah nulis nih. Tuh. Ini beberapa nih. Ya udah. Tapi tinggal tipis. belum jadi ini belum jadi ini misal. Misal. Nanti ini di-cut ya. Nanti ini di-cut. Cakep. Ya bukan, belum. Ya nggak tahu deh, banyak orang gila. Di-cut ya nanti ya. Di-cut ya gila, di-cut ya, jangan di-record ya. Oke, terima kasih Mas Yusril buat Thank you. ngobrol bareng hari ini. Dari pengalaman, nostalgia, dan banyak yang tadi kita dengerin. Iya, intinya pesannya bisa jadi tidak relevan. Maksudnya pesannya tidak relevan karena kan aku dan kamu punya latar yang berbeda-beda. Bisa jadi apa yang menurutku benar ternyata tidak bisa diaplikasikan dengan baik oleh kamu gitu. Karena kita punya prioritas masing-masing. Betul. Kita punya tanggung jawab yang beda-beda gitu. Jalan kita pun juga beda-beda. Jalan kita pasti akan berbeda. Walaupun sama nih belok-belok, tapi tetap berbeda. Tetap berbeda. Jadi ya udah, selamat berproses dengan apa yang kamu senangi. Semoga proses itu menyenangkan ya. Terima kasih Mas Yusri. Thank you Fitri. Sama-sama. Thank you Sobat Gen. Apa namanya? Sobat Muda Mendunia. Sobat Gen. Aduh, Sobat Gen radio. Enggak, terakhir. Dadah Sobat Muda Mendunia gitu ya. Oke, 3, 2, 1. Dadah Sobat Muda Mendunia. Gitu.